bersih. Allah alaihi habsi kita Habib Abdullah bin Musa atas wajdihi Habib Marwan Abdullah bin Syekh Ali bin Abdullah Baras Habib Abdullah bin Al-Haddad Sulim Furin Al-Jamal Fred Akbar Allah yakulahum tughshan barahma yu'idu alaina min barakatihim asrarihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Allah Ta'ala yaftah lana futul arifin futul anbiya al-mursalin waj'alna min al-ulama al-amilin al-mukhlisin lillahi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, diharapkan untuk di mute semua kecuali Anda lagi jelaskan mau nanya langsung diaktifin enggak apa-apa. Langsung nanya aja enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata subhanahu wa ta'ala. Bang Salam, di mute dulu Bang Salam. Gimana mute tadi? Sip. Baik. Kemarin kita sudah bahas amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari sehingga fi'il mudhari itu ber'irab nasab dan fi'il mudhari tanda nasabnya ada dua, fathah tanda nasab asli kalau dia fi'il mudhari'nya tak bersambung alias bukan af'alul khamsah alias yang asli kita dapat dari kamus yadhabu yajlisu jadi lan yadhaba lan yajlisa lan yaqra'a dan lain sebagainya. Dan satu lagi tandanya adalah hazfun nun, menghapus huruf nun, yaitu ketika bentuk fi'il mudhari'nya itu af'alul khamsah. Contohnya yadhabuna, yaqra'una, yajlisuna, tajlisani, yaqra'ani, semuanya kalau kemasukan amil nasab jadi lan yajlisa, lan yaqra'u, lan yadhabu, lan tadhabi. Nunnya dihapus. Itu apa aja ambil nasab kemarin kita merujaah dikit. Yang pertama an, ingat an amil nasab disebut huruf nasab dan juga huruf masdar. Huruf nasab karena menasabkan, huruf masdar karena merubah rasa fi'il mudhari menjadi isim sehingga bisa menempati posisi isim kalau udah kemasukan an. Contohnya uridu an ahfadha. Uridu an ahfadha, uridu fi'il sama fa'il. Saya kepengen. Pengen apa? Nah, kalau ada pertanyaan pengen apa berarti seharusnya yang nempatin posisi apanya itu jadi maf'ul bih. Pengen apa? Objek yang diinginkan apa? Nah, itu maf'ul bih. Maf'ul bih tempatnya isim. Tapi dia pengennya ngapal Quran. Pakainya fi'il mudhari. Gimana? Masukin an. Sehingga yang tadinya fi'il, kata kerja, rasanya jadi isim. Karena kalau rasanya jadi isim, boleh nempatin posisi maf'ul bih atau posisi-posisi lain daripada posisi isim seperti fa'il, naibul fa'il, mubtada juga bisa dan lain sebagainya. Sehingga uridu an ahfadha, mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya gabungan antara an dan ahfadha. Kalau an-nya nggak ada nggak boleh. Itu uridu ahfadhu nggak boleh. An ini amil nasab sehingga tadinya ahfadho itu hafidho telah menghafal, yahfadhu sedang menghafal. Ganti karena fa'ilnya pelakunya saya, domir mustatir takdiruhu ana, jadinya ahfadhu. Saya pengen menghafal. Kalau yahfadhu kan dia pengen menghafal. Karena yang kepengen ini saya, jadi uridu an ahfadhu. Saya kepengen menghafal. Gara-gara udah kemasukan an, ahfadhu jadi ahfadho. Jadi nasab, tanda nasabnya fathah. Kok tanda nasabnya fathah? Karena fi'il mudhari'nya tak bersambung tuh. Bukan yahfadzuna, bukan yahfadzoni, bukan tahfadzina. Baik. Yang kedua, lan artinya tidak akan pernah. Pokoknya kalau kemasukan lan jadi tidak akan pernah. Tambahin artinya. Seharusnya yuflihul kafiru sebelum kemasukan lan. Artinya beruntung orang yang kafir itu. Kafir jadi fa'il, orang kafir. Kan nggak mungkin masukin lan, jadi tidak akan pernah beruntung orang kafir itu. Tadinya yuflihu jadi lan yufliha, jadi nasab karena lan amil nasab. Idzan artinya kalau begitu berarti sebelumnya ada statement yang mengawali, yaitu contohnya sa'aqra'ul Quran, saya akan baca Al-Quran. Ada yang nyautin, idzan astami'ahu, kalau begitu saya akan mendengarkannya bacaanmu.
Nah, tadinya astami'u fi'il mudhari'nya, istama'a telah mendengarkan, astami'u atau yastami'u sedang mendengarkan dia, karena pelakunya saya sedang mendengarkan atau saya akan mendengarkan. Afwan, kalau di sini yang cocok akan berarti kan, karena belum baca. Kata yang ngawalin, saya akan baca Quran. Idzan, kalau begitu astami'ahu, saya akan mendengarkan. Harusnya astami'u. Kemasukan idzan amil nasab, jadi i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah. Dibacalah astami'a. Nah, hu-nya yang domir mutasil itu jadi maf'ul bih, karena dia yang didengar. Kalau gitu saya akan mendengarkannya. Nya-nya itu jadi maf'ul bih, baliknya ke bacaan Quran tersebut atau ke Qurannya. Begitu. Baik, yang keempat kai, supaya atau agar. Ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, Allah jadi maf'ul bih. Kai, supaya tas ada engkau bahagia, akan bahagia, kelak bahagia. Fi'il mudhari kan? Tas'adu aslinya kemasukan kai jadi tas'ada. Tas'adu engkau bahagia. Kai tas'ada supaya engkau bahagia. Kai amil nasab sehingga menjadikan tas'adu bere'rab nasab bacanya tas'ada. Tanda nasabnya fathah karena dia fi'il mudhari tak bersambung. Lanjutnya lamu kai, lam, huruf lam doang. Dibacanya li. Nah, kalau dinamain jadi lam. Li, lam kan? Huruf lam. Tapi dibacanya tetap li. Ya. Li apa atau lam apa? Lam yang artinya kayak kai, alias lam yang artinya supaya atau agar juga. Gitu. Contoh, adhabu ilal maktabati li aqra'al kutuba. Aku akan pergi. Adhabu aku akan pergi ilal maktabati ke perpustakaan. Li aqra'al kutuba, li agar atau supaya, aqra'a aku bisa baca atau aku baca, al kutuba kitab-kitab. Aku akan pergi ke perpustakaan li supaya aqra'a aku bisa baca al kutuba, kutub kitab-kitab. Al kutuba jamak taksir ya dari alkitab. Itu kitab-kitab yang banyak. Li aqra'a tadinya aqra'u aku baca, kemasukan li jadi li aqra'a aku supaya aku baca. Karena li adalah amil nasab, li-nya di sini li lamukai. Apa bedanya dengan li lam huruf jar? Lil ustazi, alkitabu lil ustazi, kitab itu miliknya ustaz. Apa bedanya dengan yang aslinya milik huruf jar itu? Bedanya kalau li huruf jar itu masuknya ke isim, kalau ini masuknya ke fi'il mudhari. Yang keenam, lamul juhud, lam juga tapi sedikit berbeda, artinya bukan supaya, bukan agar, tapi dia melengkapi jumlah yang ada makanannya atau lam yakun. Gitu. Makanya di sini katakan lamul juhud adalah lam yang masuk pada kana atau yakunu yang dinafikan, alias makana atau lam yakun. Contoh, makanallahu liyu'adzibahum, tidaklah Allah akan mengazab mereka. Nah, karena ada makanannya, linya yang masuk ke yu'adzibu, masukkan linya namanya lamul juhud. Lamul juhud apa sih? Lam yang menunjukkan pengingkaran, alias Allah nggak akan mengazab mereka, alias mengingkari bahwasanya Allah akan mengazab mereka. Jadi dinafikan pakai makana. Kalau ada makana setelahnya ada linya namanya lamul juhud. Nah, itu yang bedain dengan lamukai tadi. Walaupun sama-sama masuk ke fi'il mudhari, tapi ini karena didahului dengan makana yang artinya tidak akan, tidak mungkin, atau lam yakun, tidak mungkin Allah itu akan mengazab mereka, maka ini namanya lamul juhud. Sama-sama menasobkan. Jadi ketemu li, kalau ada li ketemunya fi'il mudhari, berarti li-nya amil nasab, itu aja. Udah pasti fi'il mudhari'nya nasab. Cuman yang untuk mengartikannya, menerjemahkannya, nih li-nya li apa? Lamukai supaya atau lamul juhud. Kalau ada makanannya lamul juhud. Kalau nggak ada berarti lamukai yang artinya supaya. Cocok-cocokan aja. Atau lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Yang ketujuh, hatta sehingga. Nah, sama nih, hatta juga ada huruf jar hatta kan. Huruf jar hatta, bahkan ada huruf atop hatta juga. Ya, cocok-cocokan betul. Kalau hatta huruf jar jelas masuk ke isim. Kalau hatta huruf nasab, ambil nasab, masuknya ke fi'il mudhari.
Kalau hatta yang atop biasanya masuk ke isim juga, tapi memang ada relasinya dengan sebelumnya, diatopin, cocok-cocokan dan itu. Baik. Bahkan sebenarnya kalau hatta masuk ke isim boleh antum jerin, boleh antum atopin, terserah. Tapi kalau hatta masuk ke fiil mudhari udah pasti itu hattanya ambil nasab. Sehingga artinya sama-sama sehingga, tapi cara membacanya tuh kan, kalau ke fiil mudhari kan nggak ada jer kan, fiil mudhari makanya adanya nasab gitu. Contohnya apa? Lantan jua, tidak akan pernah engkau selamat. Hatta tu'mina billah, sehingga engkau beriman kepada Allah, alias kecuali kau beriman kepada Allah, kau baru selamat. Itu. Tanjua juga beri'rab nasab di fiil mudhari, tadinya tanju. Naja telah selamat, yanju sedang selamat. Diganti fa'ilnya jadi antah. Tanju, antanya kemana? Mumpet. Domir mustatir di tanju mumpet. Tanju antah, engkau selamat. Kemasukan lan jadi tanjua. Gitu. Lantan jual, tidak akan pernah engkau selamat. Hatta, sehingga atau kecuali sampai engkau itu tu'mina billah, beriman kepada Allah. Seharusnya tu'minu billah, jadi ini malah tu'mina billah. Kenapa? Karena beri'rab nasab sebab kemasukan hatta. Engkau beriman kepada Allah. Baik, dan juga ada fa jawab dan wawu ma'iyah. Fa yang setelah jumlah syartiyah dan wawu ma'iyah. Nah, ini kita skip dulu yang fa ataupun al karena akan kita bahas lagi tentang hal tersebut di kemudian hari. Baik, barulah kita masuk kepada amil jazm. Itu murojaah saja, ya. Itu semua ingatin, ada 10 amil nasab, cuman 10. Kalau ada 10 ini ketemu. Kemarin kan cuman anak kasih bekelan saja, ya. Lang saja untuk bisa fi'il mudhari itu nasab. Nah, kalian udah tahu semuanya. Amil nasab ada 10. Tidak ada ke-11, tidak ada ke-12, hanya ada 10. Jadi kalau udah ngapal ini, semua yang ada ini fi'il mudhari'nya mesti nasab. Mesti dibaca fathah kalau dia memang tak bersambung, atau dihapus nunnya kalau dia af'alul khamsah. Karena fi'il mudhari kan cuma 2 itu. Baik, kalau isim banyak bentuknya kan, ada isim mufrad, musanna, cuma taksir, ada asmaul khamsah dan lain sebagainya. Baik. Barulah kita masuk, sebelum masuk ke fi'il mudhari majzum, barangkali ada pertanyaan, tafadhol. Fi'il mudhari yang i'rabnya jazm, alias bahas amil-amil jazm. Tadi amil-amil nasab, ini amil-amil jazm. Amil yang nyebabin fi'il mudhari itu beri'rab jazm. Tafadhol. Sebelum ini ada yang mau bertanya, silahkan. Baik. Tidak ada, mudah-mudahan sudah paham semua, menguatkan dengan murojaah tadi. Baik, fi'il mudhari majzum alias fi'il mudhari yang i'rabnya jazm. Kenapa sebab fi'il mudhari i'rabnya jazm? Karena kemasukan amil jazm. Ingat-ingat, saya selalu wanti-wanti. Kalau fi'il mudhari i'rabnya tergantung kemasukan amil apa kagak. Kalau kemasukan amil nasab 10 yang tadi kita ulang itu, maka otomatis i'rabnya nasab. Dan kalau kemasukan amil jazm, yaitu amil-amil yang akan kita pelajari hari ini, maka i'rabnya otomatis jazm. Kalau nggak kemasukan 10 yang tadi ataupun yang amil-amil jazm yang akan kita bahas sekarang, maka otomatis i'rabnya rafa. Dan fi'il mudhari nggak ada jernya, jadi cuma 3 itu. Kenapa bisa fi'il mudhari rafa? Yadhabu dibaca dhammah akhirnya karena tak kemasukan amil nasab amil jazm. Kenapa fi'il mudhari bisa dibaca nasab jadi lan yadhaba? Karena kemasukan lan yang amil nasab. Kenapa fi'il mudhari bisa beri'rab jazm? Lam yadhab karena kemasukan lam yang termasuk amil jazm. Simple kalau fi'il mudhari. Kita udah tahu itu fi'il mudhari, kelihatan dari awalnya yaitu ada huruf mudharaahnya, ana itu atau anita, hamzah, nun, ya dan ta, maka tinggal tentukan nasab i'rabnya. I'rabnya apa? Nah, tadi rafa karena tak kemasukan, jazm karena kemasukan amil jazm, nasab karena kemasukan amil nasab. Tinggal cari fa'ilnya. Ingat-ingat, kalau ketemu fi'il mudhari pekerjaan kan dia, kita udah tahu dulu artinya apa, cari di kamus, maka cari siapa pelakunya. Siapa yang cocok dari kata-kata setelahnya, kalimat-kalimat setelahnya yang cocok jadi pelakunya nih. Pelaku tuh nggak mesti orang yang mengerjakan ya, karena bisa jadi fiilnya itu fiil yang maknanya sifat sebenarnya, pekerjaan tapi masuknya ke fiil tapi sifat. Contohnya apa? Kaburo.
besar. Yakburu, besar. Misal kabura baitu, besar rumahnya. Bisa aja baitu jadi fa'il karena yang besar adalah baitunya. Jadi nggak mesti pekerjaan orang itu bergerak, karena bisa jadi bukan orang, bisa jadi rumah tadi. Kaburo telah besar atau yakburu menjadi besar. Apanya? Baituhu, rumahnya. Baitu jadi fa'il walaupun dia nggak ada pergerakan. Gitu. Jadi fi'il itu bukan mesti kata kerja yang memang ada pergerakan, tapi sifat pun bisa jadi fi'il. Tinggal lihat bentuknya aja. Oh, ada huruf mudharaahnya. Oh, 3 kata ujungnya fathah. Ini fi'il nih kata kerja. Begitu. Ya. Nah, udah kita bahas sekarang amil jazm alias fi'il mudhari yang i'rabnya jazm, atau kata lainnya fi'il mudhari majzum. Kalau nasab fi'il mudhari mansub, kalau rafa fi'il mudhari marfu. Kalau isim fi'il jar, isim yang majrur kan, majrur, majzum, mansub, marfu. Baik. Fi'il mudhari dibaca jazm kalau kemasukan amil jazm. Nah, contohnya amil jazmnya di sini la. La yang artinya jangan, bukan yang artinya tidak, tapi jangan, larangan. Namanya la nahiyah. La yang menahi, nahyun. Nahyun artinya larangan pakai ha. Nahyun. Nah, la nahiyah, la yang artinya la yang melarang. La yang melarang alias la yang artinya jangan. Bukan la yang artinya tidak. Karena kalau yang artinya tidak menafikan, namanya la nafiyah. Gitu. Kita bisa bedainnya mana? Kalau la nahiyah, la yang melarang itu menjazmkan. Dan biasanya yang dilarang itu atau yang diperintahkan kalau fi'il amr lawan bicara. Nah, kalau ada la masuknya bukan ke mukhatab, bukan ke domir mukhatab, fa'ilnya bukan anta, bukan antuma, bukan antum, atau anti, antuma, antunna, semisal masuknya kepada huwa, kepada hiya, domir goib orang ketiga, maka itu kemungkinan besar la nafiyah. Tapi kalau mukhatab lawan bicara, mau anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, kemungkinan besarnya itu adalah amil jazm. Cocok-cocokan lagi. Kalau kita udah tahu artinya pasti kita bisa nentukan. Baik. La kita udah tahu amil jazm tadi, la nahiyah namanya, jangan. Tashrobu, sebelum kemasukan la tashrobu artinya engkau minum. Syariba setelah minum, yashrobu sedang minum. Ganti fa'ilnya jadi anta, kan mukhatab lawan bicara. La tashrob, tadinya tashrobu, engkau minum. Kemasukan la, jangan engkau minum. La-nya namanya la nahiyah. La tashrob jadinya. Tadinya tashrobu jadi la tashrob. Kenapa? Karena la amil jazm. Dia huruf jazm, huruf nahi. Huruf jazm karena menjazmkan, huruf nahi karena maknanya melarang alias jangan. Nah, la tashrob artinya jangan engkau minum. Seharusnya tashrobu rofa, gara-gara kemasukan amil jazm jadi jazm dia. Tanda jazmnya apa? Pakai tanda asli yaitu sukun. Tanda jazm aslinya sukun kan? Tanda jazm ada 3, sukun tanda asli, hazfun nun, menghapus huruf nun, sama kayak nasab, yaitu ketika af'alul khamsah, dan hazfu illah, menghapus huruf illat, huruf mat, alif wa ya, kalau fi'il mudhari'nya ujungnya huruf illat. Nah, kalau ini kebetulan fi'il mudhari yang tak bersambung, maka tanda jazmnya tanda asli, tanda sukun. Bila tashrab al-khamra, jangan engkau minum al-khamra, khamr. Nah, amer. Nah, anak beruyung. Baik. Itu contohnya ya. Amil jazm terbagi 2, yaitu menjazmkan satu fi'il. Jadi amil jazm ada yang hanya bisa menjazmkan satu fi'il yang datang setelahnya, yaitu contohnya la tashrab tadi. Jadi la hanya menjazmkan satu fi'il. Ada yang bisa menjazmkan 2 fi'il. Nah, malam ini kita bahas yang menjazmkan satu fi'il dulu. Nanti ada yang menjazmkan 2 fi'il. Nah, yang mana fi'il pertama disebut syarat, jumlah fi'liyah menjadi syarat. Fi'il kedua disebut jawab syarat, menjawab syarat. Ya. Saya kasih contoh dikit yang syarat dan jawab syarat ya. Contohnya in
In takum, akum ma'ak. In takum, tadinya takumu, engkau bangun. In artinya jika. Nah ini amil jazm. In menjazmkan dua fiil syarat dan jawab syarat. In takum, kalau engkau bangun, akum ma'ak, aku juga bangun bersama. Nah, syaratnya itu takum, engkau bangun. Jawab syaratnya, jawab dari syarat tersebut, hasil dari jawab tersebut adalah aku juga bangun. In takum akum, jika engkau bangun, aku juga akan bangun. Jadi syaratnya supaya aku bangun, engkau bangun dulu. Jadi jawab syaratnya aku bangun. Syaratnya adalah engkau bangun duluan. Jadi gitu. Ada syarat, ada jawab syarat. Ada engkau bangun, aku juga ikut bangun. Kalau engkau nggak bangun, aku juga nggak bangun. Itu garis besarnya lah syarat dan jawab syarat. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya yang menjazmkan dua fiil. Nah, kita sekarang menjazmkan satu fiil dulu. Tanda i'rab jazm sukun. Pertama, tadi masuk kepada fiil mudhari tak bersambung. Buang huruf ilat. Yang kedua, yaitu ketika fiil mudhari'nya akhirnya huruf ilat, disebutnya fiil mudhari mu'tal akhir, fiil mudhari yang akhirnya huruf ilat. Kita udah bahas itu bentuk fiil mudhari yang mu'tal akhir di tanda i'rab jazm. Dan juga yang terakhir tandanya membuang nun atau hazfun nun ketika bentuknya af'alul khamsah, mirip dengan ketika fiil mudhari af'alul khamsah itu nasab. Tandanya sama-sama buang nun. Amil jazm yang menjazmkan satu fiil saja, dan ini nggak repot mikirin syarat jawab syarat. Pokoknya kalau ada dia, otomatis fiil mudhari setelahnya adalah beri'rab jazm. Dan udah pasti kalau ada dia yang setelahnya itu fiil mudhari atau fiil. Gitu. Ada 4 huruf jazm ini, setelahnya mesti fiil, khususnya fiil mudhari. Nggak mungkin isim, apalagi huruf lagi. Gitu. Karena dia ambil jazm, setelahnya pasti sesuatu yang beri'rab jazm, dan yang beri'rab jazm hanyalah fiil belaka. Gitu. Jadi ini simple. Nah, kayak lan aja tidak akan pernah, berarti ini apa? Tinggal gabungin aja artinya. Contoh apa? Contohnya lam yang pertama. Nah, ini yang udah sering saya kasih. Lam artinya apa? Belum pernah. Apa itu belum pernah atau belum? Belum itu menafikan. Menafikan. Tapi menafikan masa yang lampau sampai sekarang detik ini. Masa yang akan datang bisa jadi akan kejadian. Gitu. Tapi kadang kala lam juga artinya tidak sama sekali, menafikan sama sekali. Mau yang lalu, sekarang atau yang akan datang dinafikan. Tapi umumnya basic makna lam namanya belum. Kamu udah makan belum? Belum. Berarti menafikan makannya saya masa yang lalu dan sampai detik ini. Tapi kemudian bisa aja saya akan makan. Tapi kalau lan tidak akan pernah menafikan yang akan datang. Tidak akan pernah saya makan. Dari detik ini sampai seterusnya saya tidak akan makan. Itu lan. Kalau lam, lampau sampai detik ini. Basicnya artinya demikian. Tapi kalau ada, berarti kan setelahnya bisa jadi makan ya. Tapi kalau mustahil kejadian setelahnya, contoh yang ada di buku, lam yalid wa lam yulad, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak juga diperanakan. Kalau kita artikan belum beranak dan belum diperanakan, berarti akan. Nauzubillah, hasya. Maha suci Allah dari hal yang demikian. Maka dalam hal ini tidak kita artikan belum, tapi kita artikan asal nafinya aja, yaitu meniadakan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Cuman memang basicnya makna lam adalah belum, alias menafikan yang lampau. Apa? Baik. Dadah. Ya. Lam amil jazm menjazmkan fi'il mudhari. Iya, nanti main lagi ya. Udah. Lagi masak lagi. Iya. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Aslinya yalidu. Walada melahirkan. Yalidu, walada telah melahirkan.
yalidu sedang atau akan melahirkan. Yalidu kemasukan lam, jadi lam yalid. Yalidu rofa awalnya karena nggak ada amil jazm, nggak ada amil nasab. Kemasukan amil jazm lam, jadi lam yalid. Yalid i'rabnya jazm karena kemasukan amil jazm yaitu lam, tanda jazmnya sukun. Kenapa? Karena aslinya yalidu, yalid itu fi'il mudhari yang tak bersambung. Kalau yang bersambung yaliduna. Walam yulad sama yalid, yalidu itu fi'il mudhari, yuladu juga fi'il mudhari. Ya, tuh copot kan? Tuh. Lepas lagi dah. Ayo lo. Iya, udah enggak apa-apa. Duduk. Sini duduk. Oh iya, mau ikut ya boleh. Jangan dipencet tapi ya, nanti hilang kalau dipencet. Oh iya saya. Iya boleh pencet. Mau pencet mana? Enggak mau. Itu tuh ada yang nonton. Tuh ada yang nonton malu nangis ada yang nonton. Tuh, Bunda ikut Bunda masak. Ayo. Terus lu. Terus. Nah, sip. Mana yang nakal? Bang Herman nakal. Bang Herman. Jadi ayah ngajar dulu ya, bentar ya. Yang mana? Cicik. Oke, sip. Nah, tuh mukanya kelihatan tuh. Malu nih, ada orang tuh. Di sini ada orang. Tuh ada namanya, ada Dimas, ada Hamam tuh. Ya, malu. Ya, malu masa cewek dilihatin, coba yuk. Ayo. Dadah sayang. Oh sini aja, tapi jangan pencet-pencet ya. Oke. Ya. Lanjut lagi ya. Jadi itu. Nah, ingat gak? Yalidu itu fi'il mudhari maklum, melahirkan fi'il mudhari maklum. Kalau yuladu dari apa namanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari jangan lihat mukanya. Nah, kalau yalidu fi'il mudhari maklum, kalau yuladu fi'il mudhari, tuh sayang jangan dong. Ikut Bunda dulu. Ya, sana ya. Sebentar ya. Ya, bismillah. Come on. Bola mana bola? Ayo. Mohon maaf. Ada sedikit pariwara. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Kalau antum ingat nih, untuk sedikit murojaah, yalidu tu fi'il mudhari ma'lum alias fa'ilnya diketahui. Artinya pakai melahirkan. Kalau yuladu udah dibentuk jadi seperti fathah membuka, yuftahu dibuka, walada melahirkan, yuladu dilahirkan. Namanya yuladu dan yuftahu, wazan yuf'alu itu adalah fi'il mudhari majhul alias fa'ilnya tidak diketahui. Dilahirkan kan nggak ketahuan, nggak dikasih tahu siapa yang melahirkan. Tapi yang dikasih tahu naibul fa'ilnya. Itu naibul fa'il, pengganti fa'ilnya. Siapa yang dilahirkan, nggak dikasih tahu siapa yang melahirkan. Itu ingat-ingat ya. Itu fi'il mudhari majhul dan fi'il mudhari ma'lum. Baik. Itu. Yang kedua, sama seperti lam sebenarnya. Hanya ketambahan alif sama mimnya 2. Artinya sama, pengaruhnya sama, sama-sama menjazmkan. Hanya
sesuai selera aja mau pilih yang mana. Mau lam atau lama. Apa artinya lama? Lama juga artinya belum. Lam artinya belum, lama artinya belum. Ya. Jadi mau pilih yang mana sama. Dia juga mengi'rabkan fi'il mudhari setelahnya menjadi jazm. Contohnya lama aktasil. Contoh, saya belum mandi. Contoh ya. Contohnya si Fulan yang ngomong. Baik, saya belum mandi. Kalau Anda udah, alhamdulillah. Baik, aktasilu itu kan fi'il mudhari. Kalau sebelum kemasukan lama itu aktasilu, gara-gara kemasukan lama jadi beri'rab jazm. Jadi lama aktasil. Sama aja, mau ganti lam juga bisa. Lam aktasil. Aktasilu artinya saya mandi. Iktasala dia telah mandi. Iktasaltu saya telah mandi. Aktasilu saya sedang mandi atau akan mandi. Lama aktasil saya belum mandi. Gitu. Tanda jazmnya apa? Sukun. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari yang tidak bersambung. Baik. Yang ketiga ada lam amr atau doa. Lam atau li ya, yang menunjukkan perintah. Dan ini masuknya kepada fi'il yang fa'ilnya itu domir goib. Huwa humahum, hiya humahunna, titik. Bukan untuk saya, pembicara, anak atau nahnu, ataupun mukhotob. Tapi untuk goib. Tugasnya menunjukkan perintah kepada yang tidak hadir. Orang ketiga, perintah kepada orang ketiga. Bagaimana sih contohnya? Baik. Lam amr atau doa. Kenapa ada strip garis miring? Karena basicnya sama, penyebutannya beda. Amr itu kan perintah. Doa juga basicnya sebenarnya meminta sesuatu. Perintah itu kan meminta orang melakukan suatu pekerjaan. Nah, doa juga meminta orang atau meminta zat melakukan suatu pekerjaan. Cuman amr itu untuk yang atas ke bawah, alias untuk contohnya bos ke karyawan, untuk orang tua ke anak, untuk Allah Ta'ala ke hambanya. Itu namanya amr, perintah. Tapi kalau dari bawah ke atas, namanya bukan amr, bukan perintah, tapi doa. Masa ya Allah, kita ke Allah dibilang perintah. Ya Allah, saya perintahkan. Na'udzubillah. Doa namanya. Ad'u ilaika ya Rabbi, saya doa kepada Engkau ya Allah, Allahumma. Itu namanya doa. Tapi basicnya sama, pakai fi'il amr. Contohnya apa? Allahumma iftah, wahai Allah, iftah. Iftah kan fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Bukain ya Allah. Kan perintah aslinya, basicnya. Cuman karena kita sematkan kepada yang lebih tinggi dari kita, namanya bukan amr, tapi doa. Kalau kepada yang lebih rendah atau yang lebih rendah namanya amr, perintah. Nanti ada lagi yang kepada yang selevel, sleting, gitu. Namanya iltimas. Itu sih nggak jadi soal deh. Tapi yang penting ke atas. Ada adab jadinya dalam penyebutan. Basicnya sama. Nah ini bukan fi'il amr, tapi fi'il mudhari. Biasanya yang goib fa'ilnya huwa humahum hiya humahunna, tapi pengen diperintah. Yang goib itu biasanya kan merintah itu kepada lawan bicara. Tapi kalau sekiranya kita mau merintahkan kepada yang tidak hadir atau orang ketiga, bukan langsung, maka pakainya lam amr namanya. Gimana contohnya? Liyukrim at-talibu ustazahu. Liyukrim, perintah. Hendaklah yukrim, memuliakan. Aslinya yukrimu, memuliakan. Hendaklah memuliakan, berarti kan perintah. At-talibu, seorang murid itu ustadahu, gurunya. Jadi seorang murid hendaklah seyogianya, sepantasnya, seharusnya memuliakan gurunya. Nah itu kan perintah aslinya. Perintah kepada seorang murid. Murid mana yang bukan lawan bicara, bukan juga pada diri sendiri, tapi orang yang tidak dalam dialog. Siapa? Tolib. Murid manapun masuk ke situ. Jadi memerintahkan yang orang ketiga yang tidak ada dalam dialog. Itu ya, aslinya yukrimu, akroma yukrimu. Akroma telah memuliakan, yukrimu sedang memuliakan. Liyukrim, jadi seyogianya, seharusnya, hendaklah atau muliakanlah oleh murid itu gurunya. Tapi kan nggak enak kan kalau kita artikan gitu. Jadi perintahnya
untuk supaya enak dicerna orang Indonesia pakai hendaklah atau seyogyanya. Aslinya perintah-perintah. Liyukrimat thalibu ustadzah. Nah, baik. Atau lian surni rabbi. Kalau ini doa. Semoga Tuhanku menolongku. Baik. Karena bukan nggak langsung ngomong ke Allah, tapi lawan bicara manusia juga, tapi doa kepada Allah. Makanya pakai domir gua. Allah, huanya Allah. Atau Rabbi langsung fa'ilnya, orang ketiga. Itu. Lian surni rabbi. Semoga Tuhanku menolong aku. Itu. Aslinya ya Allah tolong saya. Ini namanya doa. Nah, cuman pembedaan nama saja. Baik, yang terakhir adalah contoh yang awal kita bahas tadi, yaitu la nahiyah, la yang artinya melarang, jangan nahi. Nah, lagi-lagi pakai garis miring alias atau doa. Kenapa ada garis miring doa lagi? Sama. Kalau ke bawah itu melarang, kalau ke atas masa larang. Allahumma apa yang pakai la doa? La sahla. Allahumma la sahla itu, tapi la sahla ketemunya isim. La sahla ketemunya isim. Sahl itu isim. Sehingga la sahla nafi dia. Ya Allah tiada kemudahan. Ini yang ya Allah jangan. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, la tusallit. Sallato yusallitu. Menguasakan kepada orang, memberi hak kuasa. Apa kalau surat kuasa, memberikan surat kuasa atau menguasakan kepada orang. Allahumma la tusallit alaina, ya Allah jangan kuasakan kami. Man la yarhamuna, kepada orang yang tak menyayangi kami. Alias jangan buat kami dikuasai orang yang tak menyayangi kami. Nah, itu tadinya tusallitu fi'il mudhari, menguasakan, engkau menguasakan. Kemasukanlah yang artinya jangan, la nahi namanya, bila tusallit jadi jazm. Tanda jazmnya sukun, la tusallit. Cuman kita nggak bilang la nahi namanya, karena kita mohonnya ke Allah yang lebih tinggi daripada kita, jauh, bukan lebih tinggi, kita nggak ada lah gitu ibaratnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nggak bilang nahi, karena nggak mungkin, mustahil kita larang Allah. Punya kuasa apa kita larang Allah? Nggak bisa. Kita sebutnya doa, gitu, supaya adab. Baik. Nah itu kenapa ada garis miring doa ya? Basicnya sama, kan artinya jangan ya Allah, jangan kuasakan kami kepada orang yang tak sayang kepada kami. Jangan juga. Gitu. Di sini ada contohnya. La Rabbana la tu'akhidna, wahai Allah jangan kau siksa kami. Wahai Allah jangan balas kami atas perbuatan kami. Rabbana la tu'akhidna. Jangan, emang siapa engkau melarang-larang Allah? Nah, maksudnya itu doa. Minta kita ya Allah supaya jangan. Begitu. Nah itulah dia 4 amil jazm, huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Ada lam artinya belum, lama juga belum, dan li atau disebut bahasa Arabnya lamul amr, tuh lam doa, li bahasanya li doang ya. Lam kan nama hurufnya. Li contohnya liyukrim. Ini adalah perintah ataupun doa untuk yang goib, untuk orang ketiga, dan la nahi itu la yang artinya jangan, atau baik itu larangan ataupun doa kalau kepada zat yang lebih tinggi. Semuanya menjazmkan satu fiil, yaitu fiil mudhari yang mesti adanya mubasyarah, langsung setelah huruf-huruf ini. Gitu. Jadi kalau ada huruf ini setelahnya pasti fiil mudhari yang jazm. Baik. Barangkali ada pertanyaan, itu insyaallah materi kita pada malam hari ini. Zat boleh bertanya. Silakan. Terkait lam itu Zat, tadi di fi'il mudhari mansub kan ada lam juga ya. Iya. Nah di sini di amr ada lam juga. Tuh kalau dalam kitab kuning kan gundul kita nggak bisa tahu AP-nya gitu. Jadi Iya. mungkin ada cirinya kali Zat. Yang menentukan itu adalah konteks. Jadi sebelumnya nih ngomongin apa, setelahnya ngomongin apa.
Nah, kita udah tahu sebelum dan setelahnya, itu secara otomatis kita tahu ini nggak mungkin artinya supaya, ini mesti artinya jangan. Ini nggak mungkin artinya jangan, ini mesti artinya pengingkaran, ada makanannya misalkan. Nah, jadi lagi-lagi karena ini sama-sama li, kalau tadi kan kalau bedain li huruf jar sama li amil nasab atau amil jazm, tinggal oh masuknya ke fi'il mudhari, masuknya ke amil akan masuknya ke isim. Kalau yang masuk ke isim itu pasti huruf jar, pasti. Kalau yang masuk ke fi'il mudhari itu amil nasab, bisa juga amil jazm. Gimana yang menentukan? Konteks. Sama kayak kita dulu ujian bahasa Inggris kan, nggak semuanya kita tahu kosakatanya bahasa Inggris. Cuman kita alhamdulillah nilai bagus-bagus aja. Kenapa? Karena oh kita tahu samping kanan, samping kirinya. Oh ini mesti ini artinya nih. Biar kata kita nggak tahu secara pasti, tapi kita terka-terka, kita terka-terka karena kita tahu sebelum dan setelahnya. Itu. Nah ini juga begitu. Maka lagi-lagi kosakata. Adalah satu kitab apapun itu, cari yang lebih mudah. Kita istiqomahkan untuk ya Allah saya pengen terjemahin ini barang sekali. Gitu. Nanti minta koreksi boleh, nggak apa-apa. Minta koreksi sama gitu. Cuman terjemahin dulu, gitu. Sehari setengah halaman misalkan apa kitab-kitab baru khususnya yang nggak dipelajari di sini, misalkan nggak jadi praktek di sini dan juga bukan Fathul Qorib, jadi kan makin nambah lagi. Nah itu mesti wajib. Baik, begitu barangkali Bang Huda. Karena ciri fisik nggak ada. Adanya ciri Apakah itu ini Zat yang tadi antum bilang lamu amr itu kan yang domirnya goib ya? Kalau lamu kai kai itu apakah dia bisa yang domir goib juga semua bisa domir atau emang cuman ana-ana doang gitu? bisa Oh lamu bisa ya? lamu lamu kai juga bisa. Saya kasih contoh ya. Nih, contohnya ya zahaba. Zahaba. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Muhammad pergi ke masjid. Liyusolliya. Kira-kira ini linya li apa? Li Untuk Zat atu. likai. Likai. Oke. Artinya likai. Untuk supaya atau agar. Masuknya kan fi'il mudhari soalnya kan ada ya mudhari'ah nih. Nah, artinya jadi apa nih Bang Huda? Zahaba Muhammadun ilal masjidi liyusolliya. Oh afwan. Jangan ada dibaca ininya aturan nih afwan. Set gini aja. Apa artinya? Telah pergi ke masjid Siapa? untuk melaksanakan sholat. Siapa? Zahaba, Enggak, siapa yang telah pergi ke masjid? dia. Dia. Nah, ini Muhammad jadi apa posisinya? Muhammad, iya ada Muhammad Iya. ya. Muhammad pergi ke masjid Hmm. untuk melaksanakan sholat. Itu. Nah, ini berarti lamnya lam apa? Lamukai, Lam lam mukai. nasab. Karena nggak alam nasab. Karena nggak mungkin kita artikan apa perintah. Orang kita ini pernyataan kok, kan beda pernyataan. Kalau perintah kan permintaan. Bahasa Arabnya insya. Kalau ini namanya statement pernyataan, kita ngasih tahu orang Muhammad udah pergi ke masjid. Nggak mungkin kita merintahin setelahnya. Konteksnya nggak cocok. Masa kita artiin telah pergi Muhammad ke masjid, seyogianya dia sholat. Kurang enak. Ngapain bukan urusan kita? Gitu. Begitu kira-kira. Ya, syukuran saat. Jadi bisa dia. Jadi lagi-lagi yang menentukan apa konteks. Ini konteksnya lagi apa nih? Lagi doa sama Allah Taala. Oh berarti lamnya lamul amri atau lamul doa. Gitu. Ini konteksnya apa nih? Gitu. Nah kalau untuk menentukan lamul jazm, lamul kan lam nasab juga ada dua, ada li supaya lamukai, ada li apa lamul juhud tadi. Nah kalau itu bedain itu kan gampang. Sebelumnya kalau ada makana berarti itu lamul juhud. Kalau nggak ada berarti lam kai. Gitu. Barangkali itu sih. Ada lagi pertanyaan? Tafadhol. Alhamdulillah. Tidak ada?
Kalau nggak ada kita latihan ya. Bang Herman nggak ada pertanyaan? Tumben. Iya, iya, belum Nggak ada. ada dulu. Belum ada. Iya, karena lama baru masuk. Saya ini beberapa hari baru gabung. Yang penting sehat-sehat. Kemarin sakit apa sih? Sakit Malah, malah demam, rindu. demam. Oh, demam. Iya. Kirain malah rindu. Hmm. Baik, nomor 1. Tafadhal. Siapa nih yang baca? Mulai dari bawah deh. Paling bawah ada Hammam. Tafadhal Hammam. Nomor 1. Baca artikan, baca dengan harokat nih. Udah nggak ada harokatnya itu bagus tuh. Dikit yang ada harokatnya. Baca yang tepat, cara bacanya artikan. Lam yaqra Hasan Al-Qur'an Hasanu. Salah satu dimatikan antara Hammam dan siapa? Itu. Baik. Lam yaqra Hasanu Al-Qur'ana. Bagus, Hasan. Kurang satu aja. Ini emang ghairu munsharif Hasan. Hasan bukan ghairu munsharif. Jadi boleh ditanwin. Kalau nggak ada alif lamnya dan dia tidak jadi modop, maka bacanya Hasana. Hasanun. Sanu. Hasanun. Ada tanwin. Sanun. Kenapa? Karena nggak ada alif lamnya. Karena bukan jadi mudhof, otomatis boleh ditanwin. Udah gitu dia bukan isim ghairu munsharif. Jadi bacanya hasanun. Iya. Oh iya, Ustaz. Itu doang tadi koreksinya. Yang lainnya betul. Baik. Lam kalimah apa? Udah artiin belum? Belum. Nah, coba artiin dulu. Hasan belum membaca Al-Quran. Bagus, Ahsan, betul. Lam kalimah apa lam? Amil jazm. Ambil jazm. Masuknya kalimah apa? Masuknya ambil jazm itu. Huruf. Huruf, bagus. Boleh juga sebut huruf jazm, nggak apa-apa. Huruf jazm. Menjazmkan berapa fiil? 1 fiil. Satu. Mana yang dijazmkan? Yaqra. Yakro. Sebelum dibaca yakro jadi apa aslinya? Yaqra'u. Yakro. Baik. Apa tanda jazmnya kalau dia yakro jazm? Sukun. Sukun. Kenapa sukun yang dipilih? Kan tanda jazm ada hadfun nun, ada hadful ilah. Karena fiil mudhari yang tidak bersambung. San. Ini fiil berarti yakro ya? Iya. Failnya mana? Filenya Hasanun. Hasanun. I'rabnya apa? Hasan. Rofa. Tanda rofaknya? Domah. Domah. Kenapa tanda rofaknya domah? Karena fiil mudhari. Fiil mudhari. Hah? Isim mufrad. Isim mufrad. Sah. Hasan. Al-Quran. Jadi apa Al-Quran? Jadi maf'ul bih. Hasan. Dia objek yang dibaca soalnya. Apa i'rabnya? Nasab. Tanda nasabnya? Fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad. Oh, ahsan. Syuk. Ada harokatnya nggak nih semua nih? Kalimah nih. Ada nggak? Satu doang nih. Apa? Ini doang. Lainnya kosong. Tapi kenapa bisa baca cakep begitu? Karena udah biasa, udah tahu. Tadi lam artinya udah tahu, udah biasa. Kita nggak baca lima, kita nggak baca lami, kita nggak baca lumu. Kita tahu ini baca lam. Sehingga udah mudah aja. Sering ke kuping kita. Atau paling nggak sekali dua kali udah lewat kuping kita. Mesti kita baca ulang demikian. Jadi enak, simple belajar bahasa Arab. Nah, yang begini-gini dari i'rabnya kita dapat. Yang ujung-ujung kita dapat dari i'rabnya. Gitu, Al-Qur'an ini. Sisanya yang ini kan dari seringan itu. Atau nanti setelah ini baru bisa juga dibantuin pakai ilmu sorob, tasrifan. Nah, jadi belum pernah dengar pun bisa aja kita baca. Baik. Lanjut. Siapa lagi? Tadi siapa tadi? Hammam.
Berarti sekarang di bawah Sadam, Bang Sadam. Fadhol Bang Sadam. Nomor 2. Bang Sadam? Oh, Masya Allah. Gadang semua. Ayo. Ah, apa kira-kira? Tidak. Tidak. Serap minum ya. Minum. Ya. Siapa yang minum? Siapa yang minum? Sulit ya? Sulit ya? Apa? Kurang kedengeran? Lagi berisik. Ya. Oh, skip aja nggak apa-apa. Ya. Geser. Nggak apa-apa. Siapa yang mau tafadhol? Bang Herman. Tafadhol Bang Herman. Bang Herman? Nggak ada? Bang Huda. Tafadhol Bang Huda. Bang Huda? Ya, Ustaz. La tashrab asamma. Coba liatin. Ini yang ngarang kitab kalau ngasih contoh latihan apa keren banget. Kerennya apa, beliau tahu gradasi kemampuan kita ya. Jadi yang jarang kita dengar itu dikasih tahu nih, ini aneh, utamanya yang ini ya kan, sehingga kita nggak baca salah gitu. Nah, tapi yang udah sering kita dengar kayak tasrof, udah sering kita dengar Al-Quran, Hasan, Yakro, maka nggak dikasih sama beliau. Jadi gradasinya cakep banget ini. Kalau latihan semua dikerja itu ahsan. Baik, apa kira-kira bacanya? Daulang, mohon maaf. La tashrab asamma. Artinya Janganlah engkau meminum sama apa nih, Ustaz? racun, Arak ya? Oh, racun. sama. Makanya hati-hati, jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Racun buat kau. Bukan Assalamualaikum. bukan keselamatan buat engkau, malah racun buat engkau tuh. Assalamualaikum. Kan begitu. Kalau siapa ya yang menganjurkan, ada gitu, Anda lupa dari mana sumbernya, cuman katanya kalau sama orang selain muslim jangan assalamualaikum tapi assalamualaikum, cuman enggak lah, tetap assalamualaikum, hanya tidak ada warahmatullah misalnya, assalamualaikum. Nah, cuman itu hati-hati, jangan assalamualaikum terus assalamualaikum, nah itu jadi samun alaikum alias racun untuk munaudzubillah. Nah itu hati-hati ya. Nah, baik, ini jumlah apa Bang? Udah Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah karena diawali dengan huruf yang tidak dianggap, setelahnya ada fi'il ya. Nah, ini hurufnya huruf apa nih, La? Lamunahi. Lamunahi artinya Jangan. jangan. Nah, tadi sempat keliru Bang Sadam tuh. Bukan tidak, tapi jangan. Kenapa? Kalau tidak itu namanya lam nafi. 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 Ya, nah itu kok bisa nentuin ini nahi bukan nafi? Kan bentuknya sama. Masuknya juga bisa sama kepada fi'il mudhari. Kok bisa? Arti, Ustaz. Nah, artinya nah itu dia. Dari segitu aja kita udah bisa tentukan tuh. Baik. Nah, ini kalimat apa tasyrab? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amar. Fi'il amar, yakin. Fi'il Fi'il amar. mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau fi'il amar apa? Fi'il amar. Tashrabu. Isyrab. Isyrab, ayuh, isyrab. Kalau fi'il amar kan tidak mu'rab tapi mabni. Nah, ini kalau ini fi'il mudhari kemasukan amil jazm. Mirip-mirip emang kayak fi'il amar, satu memerintah yang satu ngelarang kan. Cuman ingat-ingat fi'il kalau kemasukan amil jazm nahi seperti ini udah pasti dia fi'ilnya fi'il mudhari. Baik. I'rabnya apa? Tasrab. Fi'il mudhari. Jazm. Fi'il mudhari. Karena I'rab jazm. Karena kemasukan huruf jazm. Tanda jazmnya Sukun. karena apa? Sukun tanda jazmnya.
Karena Tanda jazm ada 3. Sukun, hadfun nun, hadful illah. pantai di ilmu. Karena dia Si mufrad ya. fi'il Fi'il mudhari mudhari tak yang bersambung. tak bersambung. Maaf dah, aneh masih keliru tuh yang bersambung tak bersambung. Baik. Ini Nontonnya di contohnya. mana ya biar pulang. Ah, gimana? Ada video-video tentang itu gak? Ini sedikit aja nih, aneh ini. Ya, Hmm, ada juga video ntar aneh kirimin deh. Ya, aneh kirimin di suka grup. lupa tuh bersambung gak bersambung. Baik. Nih, gimana yang tidak bersambung? Yang tidak bersambung yang huruf terakhirnya itu masih kelihatan asli dari kamus begitu. Contohnya syariba yasrobu, huruf terakhirnya kan ba. Tashrobu. Nah, kalau yang bersambung ini ba, huruf terakhir udah digabung dengan apa saja? Wawu jamaah, wawu, ya muannasah mukhatabah, ya, dan alif tasniyah. Yang kayak gimana itu? Tashrobu jadi tashrobuna. Tashrobina. Tashrobina. Gimana nulisnya itu salah? Tashrobina. Atau tashrobani. Tashrobani. Nah, ini huruf ba-nya kan huruf terakhir seharusnya bergabung dengan waw, bergabung dengan ya, bergabung dengan alif. Tashrobani. Itulah fi'il mudhari bersambung. Kita sebut af'alul khamsah. Karena kalau dijumlah jadi ada 5. Yashrobuna, yashrobani, tashrobuna, tashrobani, tasrobina. Tergantung pelakunya. Gitu. Kalau kalian tasrobuna, kalau kalian 2 orang tasrobani, kalau engkau perempuan anti tasrobina, kalau antum tasrob bukan, kalau kalian kalian apa ya? Mereka yashrobuna, kalau mereka berdua yashrobani. Itu. Dan bisa dikiaskan ke fiil-fiil yang lain. Jadi yang tidak bersambung yang kita dapat dari kamus huruf terakhirnya nggak pakai una, nggak pakai ani, nggak pakai ina. Nah, itu yang bersambung. Kalau yang tak bersambung nggak pakai itu semua. Begitu, Bang Huda. Ini kan Iya baik, Sat. syariba yashrobu. Yashrobu masih asli begitu. Ya, memang kelihatannya miripnya kayak isim mufrad. Kenapa? Karena sama-sama pakai tanda asli. Tapi ingat itu isim, ini mah fi'il. Jadi kalau fi'il yang mufrad itu kita sebutnya bukan fi'il mufrad, tapi fi'il yang tak bersambung. Gitu. Baik. Fa'ilnya mana nih? Fi'il. Domirun mustatirun. Takdiruhu. Takdiruhu anta. Ahsan. Bagus. Itu asam jadi apa? Asam. Itu boleh baca 2 ya. Racun itu bisa asammun, asammu atau assummu. Boleh 2. Boleh pakai domah, sinnya boleh pakai fathah. Itu karena jadi di maf'ul bih di Sat. Maf'ul bi i'rabnya Fathah, nasab, nasab. Tanda nasabnya fathah. kenapa? Karena dia isim mufrad. Mufrad. Bagus. Ahsan tuh udah cakep. Ahsan. Lanjut. Kadang-kadang kalau udah lihat tulisan bingung sendiri. Kalau udah lihat tulisan, makanya nih Ngeraba-ngerabanya masih aneh selalu open kalau ada yang latihan mandiri pakai kitab apapun, tapi ngerjain dulu. Kalau bisa cari kitab yang gapnya gede, ada space-nya di bawah sehingga nerjemahin, plus antum kasih harokat. Gitu. Nanti kalau udah jadi baru aneh koreksi. Gitu. Aneh koreksi pakai di sini begini atau gimana, aneh voice note atau aneh. Tuh, kalau udah jadi mah ini. Tapi kalau ngambil di Google apa segala macam yang udah ada harokatnya nanya ya, kalau itu mah nggak, jadi kan nggak terlatih antumnya. Tapi kalau yang menginikan latihan antum, justru itu Anda sangat senang dan pasti akan Anda koreksi. Baik. Nomor 3 silahkan. Siapa nih? Ibnu tafadhol. Masih ada udah tidur. Ibnu.
Nggak ada barangkali ya. Udah pada pulas kan. Ya udah, Bang Herman deh, Bang Herman. Ayo, Bang Herman udah belum? Belum Yai, tapi saya lewat saja dulu. Lewat saja dulu. Oke, berarti tinggal tadi Hamam ya, sekarang Dimas. Nyimak saja. Ayo, Dimas. Yang liajitahid itu Ustaz. Yang tadi Hamam apa Dimas? Tadi Hamam. Oh, suaranya mirip-mirip ya. Mana nggak bisa bedain mana Dimas mana Hamam. Baik. Belum pernah ketemu soalnya kan. Baik. Baca ya yang Yajtahid itu. Liajtahid at-tilmizu fit ta'allumi. Coba at-tilmizu apa-apa bacanya tuh. Oh, at-talamizu fit ta'allumi. Kalau at-tilmizu bentuk apa? Mufrad, Nah, kalau at-talamizu jama' taksir Ustaz. bagus. Kalau musananya At-tilmizani. bagus, Ahsan. Coba artikan. Dia ulang. Anda kurang enggak tadi. Mohon maaf. Liyajtahid at-talamizu fit ta'allumi. Ahsan. Artinya Hendaknya bersungguh-sungguh seorang para pelajar dalam ta'allumi, ya, dalam belajar. Ahsan. Coba rapihin lagi. Benar artinya, cuman sesuaikan dengan uslub Indonesia. Para pelajar hendaknya bersungguh-sungguh dalam belajar. Ahsan. Li apa nih kira-kira di sini? Ini lamul amr Ustaz. Bagus, perintah. Yajtahid. Yajtahid kalimah fi'il mudhari. Arabnya I'rabnya fi'il mudhari'nya Ustaz. iya, I'rabnya nasab. nasab. Kenapa beri'rab nasab? I'rabnya rofa. Rofa. Kenapa beri'rab rofa? Fi'il mudhari yang di sini tuh Ustaz. Iya, itu yang gitu tadi. Oh, ini apa jazm? Jazm. Kenapa beri'rab jazm? Karena kemasukan lamul amr. Bagus. Nah, itu baru tepat. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya apa tuh namanya tuh? Fathah. Sukun. Sukun. Kenapa tanda jazmnya sukun? Tanda asli. Karena dia isim mufrad. Isim mufrad lagi. Baru tadi yang terakhir tuh. Karena dia fi'il mudhari yang tidak bersambung. Ahsan itu. Memang mirip-mirip. Tapi ingat-ingat nih fi'il. Ya. Oke, gini aja mindsetnya. Kalau antum keingetannya isim mufrad, warning. Ini fi'il mudhari apa isim ya? Oh, kalau udah fi'il mudhari ganti, bukan isim mufrad tapi fi'il mudhari tak bersambung. Itu. Fi'il mudhari tak bersambung. Mesti ada tak bersambungnya. Kenapa? Karena af'alul khamsah juga fi'il mudhari. Jadi kalau antum bilang fi'il mudhari doang, af'alul khamsah fi'il mudhari, fi'il mudhari yang akhirnya huruf illat juga fi'il mudhari. Jadi nanti takutnya ketukar. Jadi paling tepat adalah fi'il mudhari tak bersambung. Pasti keingetannya, wah ini tanda asli nih, isim mufrad nih, satu orang soalnya nih, bukan dua orang, bukan tiga orang. Kalau udah ngehnya ini isim mufrad, ganti namanya. Karena ini fi'il jadi fi'il mudhari tak bersambung. Antum mau bilang fi'il mudhari mufrad juga oke lah. Cuman salah nanti kesononya kan. Baik. Itu. Terus at-talamid jadi apa? At-talamid menjadi fa'il Ustaz. Fa'il dari yastahid. I'rabnya? I'rabnya rofa. Rofaknya? Tanda rofanya dhammah. Kenapa tanda rofaknya domah? Karena dia bentuknya jama' taksir. Nama taksir, bagus. At-ta'allum. At-ta'allum kalimah apa? Kalimah fi'il. Kenapa? At-ta'allum. Kalimah fi'il Ustaz. Fi'il. Sejak kapan fi'il ada alif lam? Ya lupa. Kalimah isim. Ketukar Isim. Mabni apa mu'rab? Mu'rab.
I'rabnya i'rabnya jer. ada jernya. Tanda jernya kasroh Kenapa? karena dia kemasukan huruf jer. Fi. Kenapa tanda jernya kasroh? Oh, karena dia bentuknya mufrad. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang belum kebagian, mohon maaf, mungkin karena udah setengah 11 juga pada mau istirahat. Ya, insya Allah besok nanti Anda kasih latihan kalau nggak termalam pagi, bagiannya masing-masing, tolong dicari, i'rabnya apa, terjemahnya apa. Barangkali demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf kurang lebihnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.